Kejahatan demi kejahatan dalam arti KDRT. Pernah anak saya yang pertama melihat saya posisi pisau sudah ada di leher saya. Sangat kecewa sekali. Kenapa suami saya seperti ini? Bagaimana ibu memenuhi kasih sayang untuk Henok? Pasti adalah merasa bagaimana saya harus menghidupi Henok seorang diri. Lalu bagaimana saya harus membiayai Henok. Sahabat, hidup ini penuh dengan permasalahan yang datang silih berganti. Ada kalanya kita merasa lelah dan ingin menyerah. Kita tidak tahu harus berbuat apa sehingga pada akhirnya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menyerahkannya kepada Tuhan. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ibu yang harus menghadapi konflik di dalam rumah tangganya. Bahkan ia harus menghadapi perselingkuhan. Pertanyaannya, apakah rumah tangganya bisa dipulihkan? Mari kita saksikan bersama kisah yang satu ini. Bunda sudah tahu semuanya. Alamat simpanan ayah, nama simpanan ayah. Dan ada bukti-buktinya juga pernikahan sirih mereka. Pada awalnya saya tidak percaya dengan omongan apa kata orang. Saya berusaha calling down, tenang dengan omongan-omongan orang yang ya pokoknya pada intinya saya tidak percaya. Sampai pada akhirnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Dia tidak mengakui itu semua. Gitu. Sampai suatu ketika si perempuan itu datang ke rumah saya dengan posisi sudah berbadan dua. Pada awalnya saya konfirmasi kenapa ayah lakukan ini. Kenapa ayah kok bisa sih di belakang bunda seperti ini sedangkan kita sudah punya 2 orang anak loh. Maksud kamu apa sih? Kamu tuh ngomong ya, udah asal-asalan, ngawur, gak jelas. Akhirnya suami saya tidak mengelak lagi. Dari situ mulailah kejahatan demi kejahatan dalam arti KDRT. Pernah anak saya yang pertama melihat saya posisi pisau sudah ada di leher saya. Itu yang membuat saya menjadi terluka, anak pun sangat terluka. Saya hanya semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Hanya terus bicara sama Tuhan supaya saya dan anak-anak saya dilindungi dari kekerasan papanya. Saya tidak pernah meminta cerai. Sekalipun saya seringkali diperlakukan kasar sama suami saya. Saya percaya suami saya pasti bisa diubahkan sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kau bisa mengubahkan suamiku. Tapi aku mohon kepadamu Tuhan, tegur suamiku dengan caramu Tuhan, supaya suamiku bisa sadar dan bisa kembali sebagaimana manusia normal. Ayah pergi dulu ya. Semoga urusan ayah lancar. Saya sangat berharap dia menjadi papa yang baik, menjadi seorang ayah yang benar-benar bisa mengayomi kami. Saya tumpang tangan untuk mendoakan suami saya mau berangkat bekerja. Setelah itu suami saya berangkat bekerja, tapi lucunya lagi di saat dia mau berangkat bekerja, saya sudah bukakan pintu. Ternyata motornya itu mundur lagi. Saya tanya ke suami saya, kenapa ayah ada yang ketinggal? Ada. Siapa? Ada apa, yang barang apa? Biar bunda ambil, saya bilang begitu. Bunda yang ketinggalan. Saya dipeluk, itu tanggal 8 Juli. Dipeluk pagi-pagi jam 9. Dan akhirnya suami saya berangkat. Setelah itu sampai jam 7:30 pagi tidak ada kabar. Pada akhirnya saya nekat untuk menghubungi suami saya. Tapi tidak diangkat sampai 10 kali lebih nggak diangkat. Dan akhirnya diangkat oleh Laka Lantas. Dan saya disuruh datang ke daerah Kerawang. Saya shock luar biasa. Karena suami saya sudah posisi koma. Dan handphone itu masih ada di Laka Lantas. Akhirnya saya minta diantar oleh Laka Lantas. Disitulah semuanya terbuka lebar mata saya. Kejadian demi kejadian ternyata ada di situ. Yang ada di handphone itu ternyata suami saya
baru saja bertemu dengan Will yang ketujuh, saya sangat kecewa. Sangat kecewa, kecewa sekali. Kenapa suami saya seperti ini? Kenapa suami saya kok tega membohongi saya terus-menerus? Bahkan dia sudah berjanji buat saya sama anak-anak tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya mengampuni suami saya di saat beliau koma. Kata dokter kan, ibu coba bicara sesuatu ke suami ibu karena jantungnya udah semakin menurun, hanya tinggal beberapa persennya saja. Dengan berat hati saya bicara di telinga suami saya. Saya hanya bilang, ayah kalau ayah mau pergi ninggalin bunda, gak apa-apa. Yang penting ayah sudah gak sakit. Bunda maafin segala kesalahan ayah. Apapun yang pernah ayah lakukan ke bunda dan anak-anak, bunda melepaskan pengampunan itu. Pergilah dengan damai. Bunda bangga punya suami ayah. Itu yang saya katakan. Akhirnya alat jantung itu, setelah saya doa beberapa detik, saya bilang amin, sudah tidak ada. Saat itu saya hancur. Dan lebih parahnya lagi, setelah 5 hari pemakaman, perempuan itu menelpon ke handphone suami saya. Saya angkat dong. Saya hanya diam, saya sengaja. Saya pengen tahu respons dia bagaimana ininya gitu. Ternyata dia, ayah sayang, gimana? Kok nggak ini? Seperti itu. Saya diam ini, saya dengerin. Saya nggak bilang halo, saya nggak bilang apa. Saya angkat tapi saya diam. Setelah dia ABCD, baru saya angkat bicara. Tolong jangan pernah telepon suami saya lagi. Akhirnya saya memberitahu suami saya sudah meninggal. Ya setelah kepergian suami saya, mungkin ini jalan yang terbaik dari Tuhan. Supaya kami juga ibaratnya tidak menangis-nangis lagi. Sudah kesedihan itu sudah diambil semuanya. Jadi kami harus memulai kehidupan yang baru bersama anak-anak. Membesarkan anak-anak, hidup tenang bersama anak cucu. Saya ingin menikmati sisa hidup saya untuk hal-hal yang positif. Buat teman-teman perempuan-perempuan yang ada di luar sana, sekalipun pernikahan kita mungkin di ujung tanduk, sekalipun mungkin morat-marit gak karuan, seperti halnya yang terjadi sama saya, tetaplah menjadi tiang doa yang baik. Tetaplah menjadi istri yang bisa diandalkan untuk bisa melindungi keluarga kecil. Permasalahan di dalam hidup seringkali menguji sejauh mana kita bisa kuat bertahan. Kegagalan, kekecewaan, retaknya hubungan, permasalahan ekonomi seringkali membuat kita merasa di dalam titik yang terendah. Kabar baiknya, kamu tidak harus melewatinya sendiri. Kamu bisa bercerita kepada kami dengan cara menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang ibu yang pernah melakukan kesalahan yang fatal dan menyakiti hati Tuhan. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan tamu, seorang sahabat yang saya percaya kisahnya bisa memberikan bukan hanya inspirasi, tapi memberkati hati setiap kita. So please welcome Ibu Minarni. Ya. Halo Ibu, saya panggilnya Ibu siapa ini? Ibu Arni. Ibu Arni, iya Ibu Arni. Terima kasih sudah hari ini mau datang ke Solusi untuk membagikan kisah Ibu. Tapi sebelum kita ngobrol, boleh nggak Ibu memperkenalkan diri Ibu, profil Ibu? Siapa sih Ibu Minarni ini? Oh iya, saya saat ini tinggal di Toraja. Ya, jadi saya tinggal di Toraja. Saat ini saya itu sebagai seorang kepala sekolah dari sekolah dasar negeri. Di Toraja.
Saya mempunyai seorang anak satu dan saya saat ini masih single parent. Ya, single parent. Saya biasa dipanggil kalau di sekolah itu Ibu Minarni. Tapi nama sehari-hari saya biasa dipanggil juga Ibu Arni kalau di keluarga. Ibu Arni. Iya. Terima kasih ya Ibu. Iya. Sudah datang hari ini sekali lagi, Iya, thank you. Terima kasih. Ibu Arni ini ternyata sejak kecil ya dibesarkan dalam keluarga yang mungkin kalau orang lihat bukan keluarga yang ideal ya. Betul, betul. Di dalam keluarga yang seperti apa sebenarnya Ibu Arni ini dibesarkan? Oke, jadi saya dari kecil itu saya kehilangan orang tua, bapak. Ya, sebenarnya bapak saya itu adalah seorang pelaut. Kalau dipikir dari segi ekonomi, kalau seorang pelaut, apalagi pelaut luar negeri, pasti kehidupannya akan lebih nyaman ya lebih nyaman. Tapi saat itu saya kehilangan bapak saat saya umur 3 tahun. 3 tahun, lalu saya mempunyai seorang adik umur 6 bulan. Mengapa saat itu, saat kehilangan, ya karena mungkin ibu saya ini, dia adalah seorang wanita yang masih muda. Masih muda, jadi waktu dia kehilangan, dia kehidupannya tidak stabil. Tidak stabil karena kehilangan dari seorang suami. Dan saya dengan adik saya itu kehidupannya dengan sangat amburadul lah. Itu menjadi ingatan saya. Tidak lama kemudian 1 minggu keluarga dari bapak saya datang untuk mengambil kami karena kami kan kebanjiran. Jadi kami diambil dengan adik saya lalu kami dibawa di kampung di Toraja. Ke Toraja. Lalu Ibu di Toraja itu sampai kira-kira umur berapa Ibu? Saya di Toraja waktu itu ya saya ditempa sampai saya umur setelah tamat SMA. Nah, tamat SMA, terus karena sepupu saya yang mungkin dia katakan, oh mungkin ini Arni bisalah pergi kuliah. Karena kebetulan waktu saya sekolah itu kan saya juga ya bisalah, artinya saya bisa dalam hal pendidikan. Ya nilai-nilai saya juga bisa diandalkan. Jadi sepupu saya katakan, wah bisa ini dikirim. Jadi saya dibawa sekolah kuliah di Salatiga. Oke. Balik ke Pulau Jawa lagi ya berarti. Iya, tapi saya tidak tinggal sama mama. Ya waktu itu mama saya dia sudah di Medan. Ya dia ada lagi pasangan hidupnya. Pasangan hidupnya. Saya tinggal dengan om di Salatiga. Ya tapi karena situasi ya tahulah kalau kita tinggal sama keluarga merasa tidak nyaman. Jadi saya keluar. Ya saya keluar. Lalu saya kembali ke Toraja. Oke, jadi itu belum selesai kuliah ya? Ya, belum. Saya kembali ke Toraja, lalu saya katakan, apa yang saya bisa lakukan? Saya cari kerja. Nah, saya cari kerja, lalu saya bekerja ada di sebuah yang namanya Columbia, itu tempat cash kredit barang-barang elektronik. Ya, saya kerja di situ. Karena saya dikatakan bisa diandalkan di perusahaan itu, saya dikirim ke Kalimantan. Oh. Ya, saya dikirim di Kalimantan. Kebetulan di Kalimantan ada buka showroom. Jadi saya yang dipercayakan di situ sebagai bendaharanya. Ya. Itu kira-kira umur berapa waktu 25. 25 Iya, ya? saya ingat sekali 25 karena saya katakan, wah kenapa ya seumur sampai 25 itu. Jadi saya umur 25 saya dipindahkan ke Kalimantan ya, ke Balikpapan. Oke. Ya lalu apa yang terjadi di Kalimantan? Iya, saya waktu setahun di sana, ya karena saya sendiri, saya bertemu ada seorang lelaki, ya karena kami pergaulan sehingga pergaulan yang tidak baik, ya jadi saya hamil di luar nikah. Oke. Iya, saya hamil di luar nikah. Di situ karena saya malu. Jadi saya keluar dari perusahaan itu dan yang pasangan saya ini ternyata dia punya istri. Ya, jadi dari awal nggak tahu tuh kalau beliau punya istri. Iya, karena waktu kami berkenalan itu dia sampaikan kepada saya bahwa mereka sudah pisah.
Ya, tapi karena kami sering bertemu setiap hari terjadilah seperti itu, Pet. Ya, jadi karena kami sering dekat, jadi saya sampai hamil. Oke, iya. Sebelum kita lanjut ke perjuangan Ibu membesarkan Henok, ketika Ibu mengandung Henok, adakah tantangan atau perjuangan yang berat harus dilewati ketika mengandung? Iya. Tantangan apa itu? Tiada hari tanpa menangis, Pak Pet. Kenapa itu? Pasti ya, Iya. iya pasti karena kan ya mungkin kalau Pak Pet karena sebagai seorang laki-laki belum pernah yang namanya hamil, apalagi saya hamil yang pertama ya. Pasti kami sebagai seorang wanita perlu ya kasih sayang dari seseorang dan saya ini harus berjuang sendiri. Ya kan tidak ada orang yang tahu waktu saya hamil Pak Pet. Jadi saya harus berjuang sendiri. Jadi kebetulan waktu saya kerja kan saya masih punya tabungan. Jadi saya kos masih di Kalimantan ini. Jadi saya kos bagaimana supaya saya bisa cari kerja lagi tapi memang tidak bisa. Jadi setiap hari itu saya merenung apa yang harus kami lakukan. Lalu bapaknya Henok juga dia bilang dia mau bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawabnya mau seperti apa? Tidak ada bayangan bahwa dia mau nikahi saya kan. Karena dia masih dengan istrinya ini masih ada hubungan maksudnya Masih sah lah ya. iya masih terikat dan satu hal juga saya tidak ada sama sekali mau memisahkan bapaknya Henok, tidak ada sama sekali ya. Seringkali kan orang mengatakan ya ibu Ardi pasti kan ya istilahnya sekarang pelakor ya. Iya, sekarang ya. Tapi saya sama sekali tidak ada bahwa supaya bapaknya Henok bisa, makanya saya mengalah saya yang pulang ke Makassar. Ya ke Makassar saya di Toraja dengan keadaan dengan anak saya sering bertengkar dengan keluarga di Toraja karena mereka mungkin saya datang jadi beban buat mereka karena kan saya belum bekerja ya saya bisa rasakan memang saya jadi beban buat mereka tinggal di rumah mereka lalu saya dengan anak saya harus makan tiap hari dengan tidak bekerja kan saya mengerti ya jadi ya untung tadi saya ada karena saya ya Tuhan masih sayang saya lalu ada penerimaan guru saya sampai diterima jadi guru ya sampai waktu sebelum saya masih kecil itu karena tidak ada suami saya sering diejek bilang ini ada anaknya tidak ada suaminya ya tapi ya saya tidak bisa juga mau membantah karena itu benar itu saya simpan saya dalam hati saya. Jadi sewaktu mengandung Henok kita balik dulu ya ke waktu mengandung Henok. Katanya sempat pindah-pindah kos. Kenapa itu? Ya pindah kos ya karena waktu saya di tempat yang pertama itu kan saya sudah hamil supaya saya tidak ketahuan. Karena yang pertama itu kan perut saya kan belum ketahuan. Iya. Lalu saya pindah supaya teman-teman yang kebetulan saya kos itu waktu itu dekat kantor. Jadi saya pindah lagi supaya jangan ketahuan sama mereka. Kan lama-kelamaan kan pasti perut saya kan akan besar. Iya. Jadi pasti saya kan akan merasa malu kalau saya tetap kos di situ. Tapi juga Pak Pet, orang kan katakan pasti ada usaha untuk menggugurkan, tapi tidak Tuhan tahu. Saya tidak pernah bersik dalam hati saya bahwa saya akan gugurkan, tidak. Iya. Ya, tidak. Apa yang membuat Ibu tidak pernah berpikir untuk menggugurkan kandungan waktu itu? Iya, karena tentunya yang satu sisi saya sudah melakukan kesalahan. Melakukan kesalahan dengan hubungan yang tidak sah. Lalu saya melakukan kesalahan lagi kalau saya sampai menggugurkan. Iya. Iya. Walaupun saya katakan wah saya harus berat ini menanggung tidak ada keluarga. Sendirian. Iya. Sendirian. Jadi tapi saya selalu percaya waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya katakan Tuhan mau apa saya sekarang? Saya sekarang berserah sama Tuhan. Terserah Tuhan mau hukum saya terserah. Tapi jangan hukum anak saya. Saya selalu katakan seperti itu. Jadi saya terima hukuman Tuhan walaupun orang ejek saya terima Tuhan. Karena memang itu perbuatan saya. Ya, jadi saya terima orang bilang apa sama saya mengambil suami orang saya terima. Asalkan anak saya ini bisa selamat. Itu saya tanamkan dalam hati saya Pak Pet. Jadi orang sering meremehin saya ya saya terima. Apalagi waktu saya di Toraja dikatakan ya Ardi ini kan dulu berhasil sekolah. Kehidupannya saya sekarang seperti itu. Ya saya harus akui.
Ya, jadi saya harus terima itu. Jadi memang hari itu hidup dipenuhi dengan perkataan orang yang menyudutkan, yang menghakimi. Betul. Nah, yang membuat ibu bisa bertahan menghadapi kata-kata tersebut? Karena ada anak saya. Itu yang menguatkan saya. Ya. Kalau tidak ada dia, mungkin saya tidak seperti itu. Karena ada anak saya yang bikin saya kuat. Jadi Pak Pet, saya juga bisa saksikan bahwa selama anak saya baru lahir sampai dia umur 5 tahun itu, padahal saya tidak punya penghasilan, kami bisa makan, dia bisa minum susu. Iya, saya kalau ini saya seperti itu. Misalnya saat ini saya balik lagi kehidupan saya, mungkin saya katakan, kok saya mampu ya? Kalau saya lewati lagi, saya bilang, kenapa saya bisa? Tapi saya pikir itu kan karena ada Tuhan. Iya. Iya. Jadi ibu kan membesarkan Henok sendirian. Bagaimana ibu bisa akhirnya memberi pengertian kepada Henok, kok papanya nggak ada nih, papanya di mana? Iya. Jadi mungkin Henok karena setiap hari lihat saya bekerja, tiap hari saya bekerja, betul-betul saya merawat Henok dengan baik. Henok tidak pernah bertanya. Iya. Teman-temannya kan namanya kalau anak-anak kecil kalau bermain pasti kan mana papamu, ya mana. Tapi dia juga tidak, ya saya sering bertanya, dia enggak ini, dia nyaman saja. Iya, saya beruntungnya juga punya Henok anaknya yang ya tidak rewel lah waktu kecil. Ya, jadi mungkin dia lihat saya mamanya susah, kalau saya bawa ke sana kemari pergi les kan biasanya kalau anak kecil kan inilah recokin apa rumahnya orang, tapi untungnya Henok bisa tenang, duduk di samping saya, dengerin saya kasih les anak-anak. Jadi orang tua yang kasih les saya itu tidak komplain. Jadi Henok juga bisa nyaman, lalu dia juga tidak kesana kemari. Kan biasanya dikatakan kalau anak-anak lahir seperti itu katanya nanti akan broken home anaknya. Tapi kepuji Tuhan, Henok itu ya dia tidak sampai ke pergaulan bebas. Enggak. Bagaimana ibu memenuhi kasih sayang untuk Henok? Sedangkan kasih seorang ayah kan penting sebenarnya ya. Bagaimana ibu bisa memberikan itu sepenuhnya kepada Henok? Apa yang ibu lakukan dalam membesarkan Henok? Iya Pak Pet, terus terang waktu saya membesarkan Henok pasti adalah merasa kayak stres juga. Bagaimana saya harus menghidupi Henok seorang diri. Lalu bagaimana saya harus membiayai Henok. Kebetulan waktu Henok masuk SD itu saya diterima jadi pegawai negeri. Oke, sering berdua dengan Henok di rumah, beraktivitas berdua, menghabiskan waktu berdua. Ada nggak sih satu kejadian atau momen yang membuat ibu terharu dengan apa yang Henok lakukan? Apalagi ibu bilang kan Henok mengerti tentang apa yang ibu harus lewati. Henok juga anak yang baik, tidak nakal. Momen mengharukan apa yang pernah dilewati? Iya, waktu itu Henok dia kuliah, selesai kuliah di Jogja. Walaupun saya tidak sama-sama dengan dia bisa menyelesaikan kuliah dengan hasil cum laude. Ya, saya juga saya sampai waktu itu bilang sama Henok waktu kan dia kuliah dia selalu pulang kalau Natal. Sampai kan setiap malam Natal, setiap hari kan kalau kami di rumah sering beribadah sama-sama Pak Pet kan. Jadi kami sering sama-sama belajar firman Tuhan, berdoa sama-sama Henok. Jadi Henok itu biasanya kan kalau dia pergi ke keluarga, dia sebelum makan itu selalu berdoa. Jadi karena sudah terbiasa jadi refleks aja kan sampai orang heran bilang, Henok berdoa karena refleks aja memang dia sebelum makan berdoa. Jadi itu dia sering lakukan. Dan sampai saat ini Henok juga tidak pernah merokok dan dia sering aktif di gereja. Itu tidak saya suruh waktu dia di SMA. Memang dia yang memperkenalkan diri, bilang saya mau. Itu waktu dia SMA, kuliah juga. Walaupun dia bergaul dengan teman-teman, tapi dia bisa membawa diri. Itu sampai saya bilang waktu malam Natal itu sama Henok, Henok mama minta maaf ya. Bilang kenapa? Dia bilang mama tidak bisa memberi contoh yang baik. Mama minta maaf sampai Henok lahir seperti ini. Ya, saya sampaikan Henok begitu. Jadi jangan sampai Henok sakit hati tapi tidak menyampaikannya ke mama. Jadi waktu itu
dia ya terakhir selesai kuliah itu dia pulang. Saya mau tanya Henok bagaimana sih perasaannya Henok selama ini kan. Jadi kami ibadah setelah malam Natal kan kami sering sharing apa Henok pergumulannya Henok selama tahun ini. Saya juga itu saya sampaikan ke Henok. Jadi Mama mau sampaikan ini Mama minta maaf. Ya kenapa? Nah ya karena Henok ada dengan hal yang tidak bagus ya. Jadi mungkin kan pasti Henok mungkin ada dalam hatinya tapi tidak pernah menyampaikan ke saya. Ya. Jadi saya sampaikan ke Henok, saya terus terang sama Henok bahwa ya itu Mama lakukan, Mama minta maaf Henok. Jadi untuk pertama kalinya disampaikan kepada Henok ketika malam Natal itu ya. Lalu apa respon Henok Ibu? Ya namanya Henok ya biasa aja. Dia bilang, oh iya enggak apa-apa Ji Mama. Tidak Ji. Terus teman-teman biasa, bagaimana perasaan Henok? Enggak, biasa saja Mama. Iya. Tapi saya enggak tahu juga ya, karena anak saya itu orangnya kan tertutup. Namanya laki-laki pendiam, jadi saya tidak tahu. Tapi yang saya lihat ya selama ini ya biasa aja, tidak ini dia tidak pernah juga cari di mana bapaknya tidak. Jadi hari itu pun dia menyampaikan bahwa tidak ada luka di dalam hatinya. Iya, itu yang saya mau inginkan karena saya baca firman Tuhan bahwa tidak harus anak ini tidak ada luka di dalam hatinya. Ya jadi saya itu selama dia sekolah saya sering doakan ya karena saya waktu itu Papet kan ada buku doa itu kan namanya buku doa untuk anak-anak. Waktu saya masih honor itu saya tidak sanggup beli kan, jadi saya tulis tangan doa itu. Jadi itu mungkin saya bilang mungkin buku doa ini yang buat Henok berhasil ya. Jadi setiap hari saya doakan sampai dia kuliah. Makanya waktu saya ditanya bilang, Ibu Minarni masih simpan? Iya saya masih simpan buku doa itu karena ini saya mau kasih Henok nanti kalau dia sudah menikah untuk doakan anaknya. Seringkali pergumulan hidup membuat kita merasa ingin menyerah, lelah dan tidak ingin melanjutkan lagi. Entah itu masalah pekerjaan, keluarga, keuangan atau sakit penyakit membuat kita rasanya tidak ada harapan. Seberat apapun beban itu, hari ini Sang Juru Selamat mengajak kita untuk datang kepadanya. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Seringkali keletihan kita, beban kita membuat kita menyadari bahwa kekuatan kita terbatas dan kita membutuhkan Tuhan yang tidak terbatas. Hari ini datanglah kepadanya karena di dalam hadiratnya, di dalam kasihnya ada kelegaan dan kebebasan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami yang terbatas ini mempunyai Tuhan yang tidak terbatas. Dan bahkan Sang Juru Selamat itu yang tidak terbatas rela menjadi manusia yang terbatas agar hari ini kami bisa datang kapanpun kepadamu. Karena di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada kebebasan. Di dalam kasih-Mu ada pemulihan. Hari ini kami mau menjawab panggilan dari Sang Juru Selamat itu. Kami datang kepadamu dengan segala keletihan dan kelelahan kami. Pulihkan dan segarkan hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kamu mungkin merasa lelah, tidak punya kekuatan lagi untuk melangkah. Dan bahkan kamu mungkin merasa sendirian, tidak ada tempat untuk kamu mengadu. Ingatlah kamu tidak pernah sendirian, ada Tuhan yang bersama dengan kamu. Dan hari ini kami pun ada bersama dengan kamu. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk bercerita kepada kami. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Solusi. Kalau kamu diberkati dan rindu acara ini lebih lagi memberkati banyak orang, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.